Selamat pagi. Kita ketemu lagi dalam perencanaan keuangan profesional sesi dana darurat. Nah, sebagai pengantar, apabila saudara telah melakukan yang namanya financial check up dalam bentuk melihat neraca hari ini, melihat laporan arus kas keuangan perusahaan atau keuangan keluarga dan keuangan individu pada hari ini, maka selanjutnya setelah kita melakukan financial check up adalah pembentukan dana darurat. Nanti setelah pembentukan dana darurat kita masuk risk management. Setelah itu dari risk management baru kita masuk ke investasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan hidup keluarga atau individu tersebut. Nah, itulah urut-urutan pembentukan suatu perencanaan keuangan. Nah, kita masuk ke bagian utama setelah kita melakukan financial check up, yaitu dana darurat. Nah, tujuan pembelajaran apa? Kita lihat peserta dapat memahami pentingnya dana darurat dan dapat menghitung berapa dana darurat yang harus disediakan. Nah, kita lihat definisi terlebih dahulu. Apa sih dana darurat itu? Seperti istilahnya, tentu dana darurat adalah dana yang dialokasikan secara terpisah untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya darurat atau mendadak. Nah, kebutuhan yang bersifat mendadak tersebut dapat berupa kecelakaan, biaya karena sakit, kemudian anggota keluarga yang meninggal, atau mungkin karena ada PHK secara tiba-tiba. Nah, untuk mempertahankan kehidupan keluarga tersebut sesuai dengan standar sebelumnya, maka dibutuhkan yang namanya dana darurat. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapa besar dana darurat yang harus kita simpan? Nah, jawabannya adalah besarnya dana darurat sangat tergantung pada situasi dan kondisi setiap orang atau keluarga tersebut. Nah, setiap orang tentu memiliki karakteristik dan kepentingan yang berbeda-beda. Nah, kita coba melihat acuan umum yang berlaku secara konvensi secara di dunia, yaitu kalau untuk perorangan yang belum memiliki tanggungan apapun, dianjurkan adalah emergency fund-nya sebesar 3-5 kali kebutuhan hidup bulanan. Sementara kalau bagi mereka yang telah berkeluarga atau memiliki tanggungan dengan 2 orang, nah maka dianjurkan emergency fund-nya berkisar antara 6-8 kali dari kebutuhan hidup bulanan. Bagaimana dengan keluarga besar atau yang memiliki tanggungan banyak, lebih dari 3? Maka dianjurkan emergency fund-nya berkisar antara 9-12 kali kebutuhan hidup bulanan. Nah, sekarang kita lihat, semua basisnya adalah kebutuhan hidup bulanan. Nah, mari kita hitung kebutuhan hidup bulanannya. Nah, ambil contoh. Katakanlah suatu keluarga memiliki 2 orang anak, di mana penghasilan keluarga tersebut bersumber dari 2 sumber, yaitu suami dan istri, masing-masing 3 juta dan 2 juta. Kemudian kebutuhan hidup bulanannya untuk keperluan rumah tangga adalah 2 juta, angsuran rumah 1,5 juta, angsuran sepeda motor 500. Maka kita hitung biaya hidup bulanannya. Kalau pendapatannya pasti 5 juta. Pendapatan suami 3 juta ditambah istri 2 juta. Namun berapa sih kebutuhan real bulanannya? Maka kita lihat untuk kebutuhan rumah tangga 2 juta, angsuran rumah 1,5, angsuran sepeda motor 500. Berarti totalnya adalah 4 juta. Nah, katakan dia berkeluarga dengan memiliki 2 orang anak, maka berarti emergency fund yang harus dia siapkan adalah berkisar 6-8 kali. Katakanlah kita ambil dana yang minimum 6. Berarti yang harus dia bentuk sebelum dia melakukan investasi macam-macam, siapkan dulu 6 kalikan 4, yaitu sebesar 24 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, 24 juta rupiah itu apa kita taruh di mana? Apa kita taruh di bantal, di bawah bantal, atau taruh di bank, atau di deposito, dan macam-macam ya. Nah, kita harus lihat kriteria untuk menyimpan emergency fund. Yang pertama, dana tersebut harus dapat dengan cepat diambil. Namanya saja untuk keperluan darurat, dia harus bisa dengan cepat diambil. Yang kedua, akses untuk memperoleh dana tersebut juga harus mudah. Nah, jadi kalau misalnya saudara milih bank, ya, milih masukkan tabungan dalam bank, jangan sampai milih bank, kemudian banknya ATM-nya nggak ada, ya, dan tidak bekerja sama dengan
misalnya apa itu Sirius, Alto, ya jaringan-jaringan tersebut. Sehingga tiba-tiba kalau saat saudara mengalami kecelakaan di sekitar tersebut tidak ada bank yang mempunyai akses untuk ATM Anda, tentu Anda akan mengalami kesulitan. Ya. Yang ketiga, keamanan terhadap dana yang kita simpan. Tentu kalau kita nyimpan dalam bentuk tabungan di bank, tentu sangat aman. Nah, yang keempat, baru tingkat hasil investasi yang ditawarkan. Jadi jangan prioritas pada berapa returnnya, berapa bunganya. Karena memang tujuannya beda. Tujuannya ini adalah untuk keperluan dana darurat. Oke, saya pikir pertemuan ini cukup singkat ya. Nah, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.